Unit 6 part 5 number 1. He used to live in Vladivostok. Apa ini? Where, what, which, atau that? Number 1, apa jawabannya? He used to live in Vladivostok. It is a very important port city. Apa ini? Where is, atau which is, atau that is? Where? Where is? Bukan where is, salah. Karena ini is a very important port yang apa? Which? Adalah kota pelabuhan yang sangat penting. Nah, itu bukan di mana, tapi bukan in Vladivostok, tapi Vladivostoknya ini berarti yang digantikan TT ini menggantikan Vladivostok, bukan in Vladivostok. Bukan tempat ini jadi kota atau nama kota. Jadi bukan where tapi apa? Salah kalau where. Yang betul apa? That. Ini bisa which, bisa that sih ya. Which karena menggantikan Vladivostok ini bukan orang, berarti boleh pakai which, boleh pakai that. Tapi gini, kalau di dalam soal TOEFL, that itu dipakai jika tidak ada komanya. Kalau ada koma, jangan gunakan that. Jadi nomor 1 ini bisa which, bisa that, tapi karena ini ada komanya, nggak boleh pakai that, sehingga jawaban yang betul adalah which. Gitu ya. Jadi that itu bisa menggantikan orang, bisa menggantikan benda. Jadi that itu bisa menggantikan who, bisa menggantikan which. Tapi kalau that itu tidak ada komanya. Jadi kalau ada komanya jangan gunakan that. Kalau ada koma ini kadang which, kadang who gitu. Tapi nggak pernah that karena ada komanya. Gitu ya. Jadi nomor 1 jawaban yang betul yang C, which. Number 2. This is the computer company to the I have applied. Apa ini? To whom, to which, to who, atau to that? Apa ini number 2? To whom, to which, to who, atau to that? This is the computer company. Ini adalah perusahaan komputer. To the I have applied. Apa ini? To the ini berarti menggantikan computer company ya. Berarti ini bukan orang. Berarti yang A, whom, atau yang C, who ini salah. Yang which atau yang that? Nomor 2. Be with. Ya, betul yang be with. Karena ada to. To ini preposition. Tadi ada preposition plus which gitu ya. Kalau preposition nggak pernah ditambah that gitu. Nah, tadi ada in which, to which itu boleh. Preposition ditambah dengan which. Tidak pernah preposition ditambah dengan that. Jadi yang betul yang be which. Number 3, please let my assistant know that it would be best to contact you. Apa ini? Please let my assistant know. Tolong beritahu asisten saya. When it would be best. Ya, betul, when. Kapan, maksudnya waktunya ya. Kapan waktunya yang terbaik untuk menghubungi Anda. When, betul. Number 4, this year's conference will take place in the area of the country that I grew up. Gampang ini apa? Number 4. Number 4 apa ini? Where. Where ya, betul. Gampang lah ini.
konferensi tahun ini bertempat di daerah titik I grew up. Saya tumbuh. Where I grew up. Where atau boleh juga in which, tapi nggak ada pilihannya in which. Kalau in that nggak boleh. In itu preposition tidak pernah diikuti dengan that. Kalau diikuti dengan which boleh, tapi nggak ada pilihannya. In which betul juga sebetulnya. Tapi nggak ada. In where ya nggak ada. Kalau sudah pakai where nggak usah pakai in. Kalau in itu in which itu boleh. Ya, jadi yang betul yang A, where. Number 5. Bryce and Co. is the company that does the catering for all our apa? Ini masalah vocab aja. Yang butuh catering itu yang apa? Conversation, citation, atau conferences. Yang mana? Bryce and Co adalah perusahaan yang melakukan catering untuk titik kami. Nah, untuk apa? Yang butuh catering itu yang mana? Conversation, citation, atau conferences. Yang mana? Yang butuh conferences, yang mana kira-kira? Yang butuh conferences. Yang butuh catering. Apa jawabnya number 5? Number 5 sekali lagi. Bryce and Co adalah perusahaan yang melakukan catering untuk semua titik kami. Ya, semua apa? Di conference. Ya, betul, di conferences. Konferensi itu rapat besar gitu ya. Nah, itu kan butuh catering. Kalau yang lainnya choral conversation, citation nggak butuh catering. Number 6. Tom took a lot of business last year because he represented his company at several conferences. Tom took a lot of business apa? Business trips, business travel, business journeys, atau business excursions. Bisnis apa kira-kira? Di travel. Business travel. Kurang pas sih kalau bisnis kok business travel. Travel itu journey. Travel itu lebih ya perjalanan juga sih, tapi lebih ke bersenang-senang gitu. Journey itu ya perjalanan juga, tapi lebih ke apa ya, penelitian atau apa gitu, petualangan atau apa gitu, journey. Yang betul kalau untuk bisnis itu business trips, perjalanan. Kalau trip itu netral, tapi kalau travel itu perjalanan untuk bersenang-senang. Journey perjalanan untuk menjelajahi. Lebih tepat kalau bisnis itu business trips. Oke, next 7. The president liked all the options, so he said we should choose it we think is best. Apa ya kalau ini? Presiden menyukai semua pilihan, jadi dia bilang kita harus memilih titik yang kita pikir paling baik. Apa? Whichever, whoever, whenever, atau however. We should choose, kita harus memilih. Be whoever. Kok whoever, siapapun. Enggak, ini kan menggantikan option. Yang diomongin kan option. Presiden menyukai semua opsi. Sehingga kita harus pilih satu opsi yang kita pikir yang menurut kita paling baik kan gitu loh. Sehingga dia whichever, ya. Kalau whoever itu kan who kan menggantikan orang. Kalau whichever, which kan menggantikan benda yang bukan orang. Berarti option bisa. Tapi kalau whoever nggak bisa.
Next, number 8. It is always interesting to meet people their backgrounds and lifestyles differ from ours. Apa ini? It is always interesting. Selalu menarik untuk bertemu orang-orang titik background dan lifestyle dan gaya hidup, latar belakang dan gaya hidup berbeda dari kita. Apa? To meet people titik background apa? B. Whose yang B, ya betul. Whose itu kan menunjukkan milik toh. Ini juga maksudnya to meet people whose backgrounds and lifestyle, bertemu dengan orang-orang yang latar belakang dan gaya hidupnya itu ya. Orang-orang yang latar belakang dan gaya hidupnya, atau ini berarti latar belakang dan gaya hidup orang-orang itu. Berarti pakai whose karena menunjukkan milik. Betul yang B. Whose backgrounds and lifestyles differ from ours. Next, number 9. It was my first boss that taught me the importance of time management. Apa ini? It was my first boss adalah bos pertama saya. Titik mengajarkan saya pentingnya manajemen waktu. Apa ini? Whose, who, this atau they? Yang mana ini? Gampang ini. Yang mana jawabannya? Number 9, jawaban yang betul yang mana? Whose, who, this atau they? Who. Be, who, ya betul. Karena ini kan menggantikan orang. My first boss itu kan orang. Adalah bos pertama saya yang mengajarkan saya. Jadi who-nya ini, titiknya ini menggantikan my first boss. Berarti harus yang B jawabannya who. Karena who ini menggantikan orang, my first boss. Whose yang bisa menggantikan orang, tapi kan milik. Ini padahal kan bukan milik. Next, number 10. Obligations to his family were the reason that he felt he need to retire early. Apa ini? Jawabannya gampang ini. Karena ada the reason, berarti kan jelas. The reason apa? Obligation to his family, kewajiban terhadap keluarganya adalah alasan titik dia merasa perlu pensiun dini. Why? Why ya, karena dan the reason adalah alasan mengapa dia gitu ya. Number 10 betul yang A, why. Next, 11. Marcus Allen is the person that you must speak the information you need. Apa kalau ini? Marcus Allen adalah orang titik you must speak. Kamu harus berbicara untuk informasi yang kamu perlukan. Apa? The person whom, to whom, who apa to who? Apa ini jawabnya number 11?
Marcus Allen adalah orang yang kamu harus bicara untuk informasi yang kamu butuhkan. Berarti Marcus Allen adalah orang yang kamu harus bicara, yang apa? Si who. Kalau si who ini salah karena who itu menggantikan orang yang berfungsi sebagai subjek. Kalau yang digantikan itu orangnya sebagai objek itu bukan who tapi whom. Jadi yang C who itu salah. Yang betul yang A who atau yang A whom atau yang B to whom. Whom atau to whom. Who itu memang menggantikan orang ya, tapi yang digantikan itu apa namanya subjek bukan objek. Kalau objek itu whom. Misalnya contohnya, misalnya nih yang tadi kita bahas saja. Contoh yang tadi kita bahas. Misalnya nih ya, the woman who lives. Nah, who ini kan menggantikan the woman. Di sini sebagai subjek kok. Who lives subjeknya, who lives predicate. Nah, gitu. Jadi who itu menggantikan orang, tapi orangnya itu sebagai subjek. Kalau sebagai objek, kita pakai whom, bukan who. Jadi tadi who salah, yang betul whom sih. Tapi whom apa tuh whom? Pakai tuh enggak whom-nya. You must speak. Nah, kalau you must speak itu kan pakai to. Speak to Marcus Allen gitu. Speak to siapa pakai to. Jadi nomor 11 jawaban itu yang B, to whom. Marcus Allen adalah orang kepada siapa kamu harus berbicara, kira-kira. Atau Marcus Allen adalah orang yang kepadanya kamu harus berbicara. Jadi pakai to whom. Gitu. Ya, yang B yang betul. Next, number 12. James is the one who came up with the idea of the new advertising campaign. James is the one, his came atau whose came, he came atau who came. Apa jawabannya nomor 12? James is the one, kira-kira artinya James adalah orang. Came up, orang yang datang dengan gagasan tentang iklan yang baru. James adalah orang yang datang. Nah, berarti apa itu? Titiknya apa? Whose atau who atau apa? Who? Iya, betul who. James is the one who came up. Yang who-nya di sini menggantikan the one atau menggantikan James, berarti orang. Pakai who. Next, number 13. Nobody is quite certain that Catherine has been working for the last few months. Apa ini? Whom atau for whom? Atau who atau for who? Apa ini jawabnya nomor 13? Nobody is quite certain. Tak seorang pun yang tahu dengan pasti that Catherine has been working for. That Catherine has been working for the last few months. Apa ini? Nomor 13 jawabannya apa? Whom atau for whom?
whom Catherine has been working for, atau for whom Catherine has been working for. Has been working for the last few months. Whom. For whom yang betul ya, untuk siapa Catherine bekerja. Karena ini for di sini itu for the last few years. Ini kan had been working, berarti had been working sudah bekerja dan masih. Nah, terus for-nya ini menjelaskan, for-nya ini kan selama gitu artinya, selama beberapa bulan terakhir. Nah, karena ini has been, keterangan waktunya pakai for ini betul ini. Has been working for the last few months. Nah, kalau ini bekerja untuk Catherine, Catherine bekerja untuk siapa gitu, berarti ya ini ya for whom. For whom, untuk siapa Catherine bekerja selama, for yang kedua ini artinya selama beberapa bulan terakhir. For whom ya, yang betul. 14. There is the woman who erased the database by titik. By apa? Menghapus database dengan by error atau by mistake atau by misprint. By apa? Ada perempuan yang menghapus database by ini maksudnya secara tidak sengaja gitu toh. By apa? Dengan tidak sengaja itu by apa? By mistake. By mistake, ya. Ada perempuan yang menghapus database secara tidak sengaja, by mistake. Next, 15. The international tax accountant that we hired last month is not working out very well. The international tax accountant. Accountant ini artinya akuntan ya, berarti orang. Orang di international tax accountant, akuntan pajak internasional we hired, kita sewa last month, bulan lalu, apa ini? That, whose, where, atau when? Accountant berarti orang loh ya, akuntan. Apa? Digantikan, bisa diganti dengan apa? That, whose, where, atau when? Apa ini? Jawabnya nomor 15. Sulit kok ini? Enggak terlalu sulit sih, cuma ya memang agak sulit sedikit, tapi enggak terlalu sulit. Yang mana jawabnya? That atau whose? Ini kan tax accountant kan orang, akuntan tuh, orang tuh berarti. That atau whose? That. Kenapa bukan whose? Itu nggak ada komanya deh. Nggak ada komanya, jadi boleh pakai that ya. Ya, kalau whose ya nggak tepat sih di sini karena whose itu menunjukkan milik, ini kan tidak menunjukkan milik. Jadi akuntan pajak internasional yang kita sewa gitu tidak ada menunjukkan possession atau milik. Salah kalau whose, ya betul that, karena that itu bisa dipakai untuk menggantikan orang, dia juga benda yang bukan orang. That bisa menggantikan accountant orang di sini. Dan nggak boleh pakai koma, kalau pakai koma ya jangan that. Kalau ada komanya pilih which atau who, tapi kalau nggak ada komanya pilih that. Ya ini betul that ya. Kok jadi semua ini? Ya, 15 step. Dengan demikian part 5 sudah selesai. Ada pertanyaan sebelum kita ke part 6?
Ada pertanyaan sebelum ke part 6? Kalau nggak ada pertanyaan ya kita lanjutkan ke part 6. Ini ada 6 soal, silakan kalian kerjakan dulu. Waktunya 10 menit, saya akan share soalnya di grup WA kelas. Tunggu sebentar. Ya, oke, sudah saya kirim. Silakan dikerjakan, waktunya 15 menit, terus nanti kita bahas. Yang ini ya, number 1, music heals. That is the conclusion of the research on the effects. Apa ini? Presence, nowadays, lately, atau recent. Artinya hampir sama sih ini. Tapi yang paling pas yang mana? Titik research. Yang mana? Di recent. Di recent, ya betul. Recent artinya akhir-akhir ini ya. Recent research berarti penelitian akhir-akhir ini, belum lama ini. Ya betul, recent. Nah betul. For some time, doctors have recommended listening to soft, gentle music at home or in the car to help the stress. Apa ini? Reduce. Reduce itu apa artinya? Reduce artinya apa? Mengurangi. Mengurangi, ya betul. Mengurangi stres, bukan reject, menolak. Reduce, menolak juga. Resign malah mengundurkan diri ya. Reduce, ya betul, reduce ya. Nah betul. Next, number 3. The patients that listen to music suffered less stress. The patients apa ini? Gampang ini. Yang tadi kita bahas itu. What listen, who's listen, who listen, they listen. Apa? The patients. Apa ini? Kalau what, ya salah sih. Masuk the patient what listen. What kan tidak didahului oleh noun. Ini patients-nya noun. Berarti di sini isinya ya who, which, atau that. Gitu-gitu. Kalau whose, nah ini kan tidak menunjukkan milik. Berarti yang mana yang betul? Who atau they? The patients who listen atau the patients they listen? Who, si. Who, ya. Kalau they, the patient itu sudah subjek, nggak perlu ada they. The patient ini ya they ini. Ya, betul yang si, who. Next, number 4. We are always looking for new singers that would like to join our record label. We are always looking for new singers apa? Which would like, what would like, whom would like, atau who would like. Yang mana ini gampang? Who, ya betul. Who would like, yang ingin gitu ya. Artinya who would like, who-nya menggantikan singers. Singers itu kan penyanyi, berarti kan orang. Berarti who bukan which. Next, number 5. We have decided that you do not have the style that we are looking for. Apa ini? We have decided, kami telah memutuskan bahwa Anda tidak mempunyai gaya titik-titik kami cari saat ini. Gaya apa? The style, when, what, that, how.
B. What? B. What? Nah, what salah. What itu kan tidak didahului noun. Ini the style kan gaya. Gaya itu kan noun, kata benda. Jangan buat salah. C. That. C. That. Nah, kalau that betul. Kalau ini misalnya nggak pakai the style, you do not have what we are, itu boleh. Kalau nggak pakai the style, pakai what boleh karena have kan verb bukan noun. Kalau nggak ada the style-nya pakai what betul, tapi karena ada the style jadi what-nya salah. Yang betul yang C. That. That itu bisa menggantikan orang, bisa menggantikan benda ya toh. The style itu bukan orang. Berarti Pak boleh juga pakai that. Betul yang C. Next, if a suitable project becomes related, we will contact you. Becomes apa ya? Ini masalah vokabular ya. Available, accessible, achievable, atau acceptable. Jika proyek acceptable itu diterima. Jika artinya bisa diterima. Jika proyek yang sesuai menjadi bisa diterima, kok menjadi bisa diterima? Kami akan bukan acceptable. Enggak logis ini, enggak pas. Yang mana? A, B, atau C? Yang paling tepat. Yang logis, yang sesuai kontak. C. C itu achievable juga artinya bisa diterima. Salah juga. Available atau accessible? Available itu tersedia artinya ya. Accessible itu bisa diakses. Yang mana? Available atau accessible? Ini tuh cuma basa-basi sebetulnya. Karena ini ada perusahaan rekaman, terus mencari new singer, penyanyi-penyanyi baru. Terus ada pelamar, terus pelamarnya ini ditolak sama perusahaan, tapi kata-katanya kan halus, tidak kasar. Kami putuskan Anda tidak mempunyai gaya seperti yang kami cari, gitu loh, menolaknya. Ini masalah gaya Anda tidak sesuai dengan yang kami cari. Terus nanti kalau ada proyek yang titik-titik, kami akan menghubungi Anda. Proyek yang apa? Available, yang tersedia. Nanti kalau ada proyek yang sesuai, karena nanti kalau tersedia proyek yang sesuai dengan Anda maksudnya, kami akan menghubungi Anda. Ini bahasa halusnya, ini ya menolak aja sebetulnya. Cuma basa-basi. Available ya, yang artinya logis dengan ini. Sesuai konteksnya. Ya, dengan demikian unit 7 relative clause sudah selesai kita bahas. Ada pertanyaan sebelum kita ke unit 8? Ada pertanyaan nggak tentang unit 7 tadi, relative clause? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke unit 8, conjunctions and prepositions. Ini dulu sudah pernah kita singgung sedikit sih. Nggak apa-apa, kita bahas saja. Lebih detail ini sekarang. Yang pertama tentang conjunction and preposition. Conjunction itu kata penghubung ya, preposition kata depan. Nah, terus ada conjunction itu ada coordinating conjunctions, ada subordinating conjunction. Coordinating conjunction itu menghubungkan dua klausa yang setara. Kalau subordinating conjunction itu menghubungkan dua klausa yang bertingkat. Ini hubungannya dengan itu loh. Kalimat majmuk setara, kalimat majmuk bertingkat. Masih ingat? Jadi kalimat majmuk kan ada dua macam. Oh ya, kalimat majmuk dulu. Kalimat majmuk itu apa? Kalimat itu kan ada dua macam. Dilihat dari jumlah klausanya. Kalimat itu ada kalimat majmuk, kalimat tunggal dulu. Kalimat tunggal. Nah, kalimat tunggal itu kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa. Kalau yang satunya kalimat majmuk.
Kalau kalimat majmu' itu kalimat yang terdiri dari minimal 2 klausa. Terdiri dari lebih dari 1 klausa. Lebih dari 1 klausa. Minimal 2 klausa itu baru disebut kalimat majmu'. Nah, terus kalimat majmu' itu ada 2 macam. Yang pertama, kalimat majmu' setara. Yang kedua, kalimat majmu' bertingkat. Kalimat majmu' setara ini tadi kan yang namanya kalimat majmu' kan lebih dari 1 klausa. Berarti ini ada minimal 2 klausa. Nah, kalau kalimat majmu' setara itu 2 klausanya itu dua-duanya induk kalimat. Induk plus induk gitu. Kalau kalimat majmu' bertingkat, nah kalau ini bertingkat, yang satu induk, yang satu anak. Makanya disebut bertingkat. Ada induk kalimatnya, ada juga anak kalimatnya. Induk kalimat itu apa? Anak kalimat itu apa? Nah, gini. Induk kalimat itu klausa yang bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat. Induk kalimat adalah klausa yang bisa berdiri sendiri sebagai kalimat. Kalau anak kalimat itu nggak bisa berdiri sendiri, makanya dia disebut anak. Anak kalimat itu harus menempel pada induk. Anak kalimat adalah klausa yang menempel pada induk kalimat. Nah, gini. Nah, kembali ke yang tadi. Kalau bertingkat itu ada induk, ada anak, ya namanya bertingkat. Kalau setara, dua-duanya induk. Itu yang kita ingat. Kembali ke yang tadi. Kalau coordinating conjunction itu menghubungkan 2 klausa yang setara. Kalau subordinating conjunction itu menghubungkan 2 klausa yang bertingkat. Yang coordinating conjunction contohnya for. For itu bisa berarti karena gitu ya. N ya dan artinya nor. Nor itu artinya juga tapi untuk kalimat yang negatif. Yet atau but artinya namun atau tetapi. Or atau so sehingga. Kalau subordinating conjunction contohnya while, as, the moment artinya ketika gitu. Ada when, where, after, until ini. When itu ketika, before sebelum, after sudah, until sampai. Kalau ini while itu artinya sementara, as ketika, moment atau pada waktu, pada saat ketika sih. Bedanya dengan when, kalau when ini boleh juga menghubungkan 2 kejadian yang berurutan. Nah, gini, contohnya gini. While itu seringkali artinya sama dengan when, tapi when itu boleh menghubungkan 2 kejadian yang berurutan secara langsung. Tapi kalau while itu pasti bersamaan. Kalau when bisa bersamaan, bisa berurutan secara langsung. Contohnya gini, she smiled when she saw me. Dia tersenyum ketika melihatku. Nah, ini sebetulnya tidak bersamaan persis, tapi berurutan kan, melihat dulu baru kemudian tersenyum. Tidak langsung, tidak bersamaan, tapi berurutan, tapi langsung. Kalau gini nih boleh pakai when, tapi tidak boleh pakai while. Kalau while itu harus benar-benar bersamaan. Misalnya he is reading a newspaper while she is going to the market. Nah, ini benar-benar bersamaan kejadiannya. Kalau benar-benar bersamaan gini, boleh pakai while, boleh juga pakai when. Dua-duanya bisa. Dia membaca koran sementara ayah membaca koran, sementara ibu
pergi ke pasar gitulah. Boleh pakai well, boleh pakai when. Ayah membaca koran ketika ibu pergi ke pasar, itu juga boleh. Itu ya, jadi when sama well itu hampir mirip, hampir sama. Kadang-kadang bisa sama. Kadang-kadang well bisa diganti dengan when, tapi tidak selalu. Kalau dua kejadian benar-benar bersamaan, itu boleh pakai well, boleh pakai when. Tapi kalau dua kejadian berurutan secara langsung, itu pakainya when, tidak boleh pakai well. Gitu. Kita lanjutkan. Ada reasons yang menunjukkan alasan, since, because. Since artinya karena ya, bukan sejak. Because ya karena, now that artinya ya karena, seeing that ya karena. Condition, syarat, if, jika, unless, kecuali jika. Lawan unless itu lawannya if ya. Provided itu artinya sama kayak if, jika. As long as, jika juga, once. Ini semua artinya jika, kecuali, unless. Unless itu lawannya, kecuali, jika, pakai kecuali. Concession, even if, even though, although, itu sama semua ini artinya meskipun. Purpose, tujuan, so that, supaya ya, in order, untuk ya sama. Kontras, whereas, sedangkan, while, sementara, yang berarti ya sedangkan juga. Unreal comparison, perbandingan yang tidak nyata, as if, seakan-akan atau seolah-olah. As though, itu ya seolah-olah. Kemudian berikutnya, distinction between conjunction and preposition. Bedakan conjunction dan preposition. Bedanya gini, conjunction itu diikuti klausa, berarti diikuti klausa itu kan mengandung subjek dan predicate. Jadi conjunctions are followed by subject plus verb, berarti conjunction itu diikuti klausa, sedangkan preposition are followed by noun, pronoun, atau gerund. Jadi kalau gerund itu ya bentuk verb yang berfungsi sebagai noun, berarti ini noun juga. Jadi preposition kata depan itu diikuti noun, tapi kalau conjunction itu diikuti klausa atau diikuti subject plus verb. Contoh, while I was napping, while ini conjunction, maka dia diikuti klausa. I subject, was napping predicate. While I was napping, my boss called. Tapi kalau my boss called during my nap, nah during ini preposition, maka dia diikuti noun phrase di sini ya. My nap ini noun phrase. Gitu, bukan subjek predicate gitu. Jadi while dengan during artinya hampir sama, tapi kalau while diikuti klausa ada subjek predicate, kalau during cuma diikuti noun atau noun phrase. Berikutnya, although dengan despite. Although itu conjunction, despite itu preposition, tapi artinya sama sebetulnya. Meskipun I was exhausted, meskipun aku sangat capek, I continued, aku tetap teruskan, aku tetap lanjut. Despite being exhausted, despite ini ya meskipun, tapi diikuti noun ya, being exhausted ini berarti gerund ini, atau bentuk verb yang berfungsi sebagai noun, berarti ini kan noun juga. Despite itu preposition sehingga dia diikuti noun, although itu conjunction sehingga dia diikuti subject predicate. Sama artinya meskipun. Because dengan because of artinya sama-sama karena. Tapi kalau because itu conjunction sehingga dia diikuti subject predicate, sedangkan because of itu preposition sehingga diikuti noun atau noun phrase. Because I was sick, I went home. Karena saya sakit, saya pulang. Because of my illness, karena sakit saya pulang. Sama saja. Bedanya itu ya because dengan because of. Bedanya because itu conjunction sehingga diikuti subject predicate, because of itu preposition sehingga diikuti noun atau noun phrase. Key prepositions, beberapa kunci. Ini dua-duanya preposition. For dengan during artinya hampir sama ya, selama itu. Bedanya kalau for itu diikuti periode waktu, kalau during itu diikuti satu titik waktu. Contohnya we were closed for 2 weeks, selama 2 minggu. 2 minggu itu kan periode waktu. Dari ini tanggal ini sampai tanggal ini kan gitu. Tapi kalau ini
we were closed during the summer. Selama summer itu satu titik waktu, bukan periode, bukan dari ini sampai ini, tapi selama summer, selama musim panas, satu titik waktu. Terus by dengan until, kalau by itu sudah selesai, satu titik waktu sudah selesai, tapi kalau until itu kan sampai, berarti ada mulainya dari sini, ada mulainya, terus sampai gitu. Until artinya sampai, tapi maksudnya sebelumnya kan ada mulainya. Tapi kalau by ini tidak ada mulainya, langsung titik terakhirnya. Contoh have it done by tomorrow, langsung besok itu selesai gitu loh. Have it done maksudnya harus sudah selesai besok, bukan harus sudah selesai sekarang sampai besok, enggak, tapi harus sudah selesai besok. Jadi by itu diikuti titik waktu, kalau until itu maksudnya sebelumnya sudah mulai, terus until itu sampainya. Use the car until digunakan mobil itu sampai malam ini ya, berarti bisa digunakan pagi, siang, sore, tapi terakhirnya malam, until this evening. Bedanya itu ya. Berikutnya bedanya between dengan among. Between itu di antara dua atau lebih, asalkan sudah tertentu. Kalau among itu di antara banyak. We have to choose between John, Max, and Ellen. Kita harus memilih antara John, Max, dan Ellen. Ini kebetulan between diikuti 3 item, tapi kan sudah jelas, sudah tertentu. Ini ada namanya, John, Max, sama Ellen. Jadi between itu di antara 2 atau lebih, tapi sudah tertentu. Sedangkan among itu di antara banyak. We have to choose among many candidates. Nah, di antara para kandidat, di antara banyak kandidat. Di antaranya, di antara banyak kalau. Ya, itu penjelasan untuk conjunction and preposition. Ada pertanyaan? Belum kita ke latihan. Belum kita ke part 5, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita foto lagi, terus saya absen dulu ya, sudah waktunya.